Bayangkan kamu memasuki sebuah ruangan yang hening. Cahaya redup menembus tirai, dan di hadapanmu berdiri seorang asing, diam, tanpa sepatah kata. Namun entah bagaimana, kamu merasa mengenalnya. Kamu merasakan kehangatan, atau mungkin justru sebuah tekanan yang membuat napasmu sedikit berat. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata berbicara langsung ke dalam hatimu. Itulah kekuatan aura, sebuah medan energi yang melingkupi setiap manusia, bagaikan jubah tak terlihat yang merekam, memantulkan, dan memancarkan seluruh isi batin kita, pikiran, perasaan, bahkan rahasia terdalam yang tak pernah terucap. Aura bukan sekadar konsep mistis yang lahir dari imajinasi manusia kuno, melainkan bahasa energi yang telah dikenali oleh para mistikus, tabib, dan guru spiritual dari berbagai peradaban sejak ribuan tahun silam. Namun kemampuan membaca aura bukanlah sekadar melihat warna yang melayang di sekitar tubuh. Ia adalah seni halus, perpaduan antara kepekaan batin, pemahaman mendalam akan sifat manusia, dan latihan rohani yang melampaui sekadar penglihatan fisik. Aura berbicara dalam lapisan-lapisan simbol, resonansi, dan vibrasi yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang mau membukakan pintu kesadarannya. Dalam perjalanan kita kali ini, kamu akan diajak menyelami rahasia, langkah pertama untuk membaca aura manusia, sebuah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan orang lain. Kita akan menyingkap sejarah kunonya, menelusuri jejak ajaran dari tanah-tanah suci dan kerajaan yang telah lama hilang. Kita akan memahami mengapa ilmu ini sering dijaga ketat dan disembunyikan dari mereka yang hanya ingin menggunakannya demi keuntungan pribadi. Tetapi ingatlah satu hal, memahami aura bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang merasakan, mendengar, dan mengetahui sesuatu yang tak pernah diucapkan. Saat kamu menguasai langkah pertama ini, hidupmu tidak akan pernah lagi sama. Setiap pertemuan, setiap tatapan, setiap kehadiran orang lain akan membuka buku cerita energi mereka di hadapanmu. Sekarang, bersiaplah untuk memasuki rahasia yang telah menunggu selama berabad-abad. Jauh sebelum kata aura dikenal di dunia modern, peradaban kuno sudah memahami bahwa setiap makhluk hidup memancarkan energi. Di Mesir kuno, para pendeta dan tabib kerajaan percaya bahwa manusia dikelilingi oleh cahaya halus yang mencerminkan kondisi jiwa dan tubuhnya. Mereka menyebutnya sebagai Ka, esensi hidup yang tetap ada bahkan setelah tubuh fisik hancur. Relief di dinding kuil dan makam Firaun sering menggambarkan manusia dengan lingkaran cahaya atau sinar tipis di sekitar kepala dan tubuh. Bukan sebagai ornamen artistik, melainkan sebagai simbol kehadiran energi spiritual. Di India kuno, konsep ini dikenal dengan nama prana, napas kehidupan yang mengalir melalui tubuh dan memancar keluar membentuk medan energi. Naskah-naskah Weda menggambarkan tubuh manusia memiliki lapisan-lapisan halus yang tak kasat mata, masing-masing memancarkan getaran dan warna tertentu sesuai dengan kondisi batin. Para yogi yang mengabdikan hidupnya pada meditasi mampu merasakan bahkan melihat lapisan-lapisan ini secara langsung. Sementara itu, di Tiongkok kuno, ilmu pengobatan tradisional mengenal Qi, energi vital yang mengalir melalui meridian tubuh. Para tabib yang telah berpengalaman mampu merasakan gangguan dalam medan energi ini hanya dengan mendekati pasien. Mereka tidak hanya mengandalkan indera fisik, tetapi juga sensitivitas batin yang terasah melalui latihan bertahun-tahun. Filosofi di balik pemahaman aura selalu sama, terlepas dari perbedaan bahasa dan budaya. Tubuh fisik hanyalah lapisan terluar dari keberadaan kita. Di baliknya ada lapisan energi yang jauh lebih halus, dan disitulah emosi, niat, dan bahkan takdir seseorang mulai membentuk wujudnya. Ketika lapisan ini terganggu, gejalanya sering muncul di tubuh fisik, penyakit, kelelahan, atau bahkan kemalangan beruntun.
Namun, pengetahuan ini tidak selalu dibagikan secara bebas. Dalam banyak kebudayaan, hanya murid-murid yang dianggap siap secara spiritual yang diajarkan untuk membaca aura. Hal ini karena kemampuan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di tangan yang benar, ia menjadi alat penyembuhan dan pemahaman yang mendalam. Tetapi di tangan yang salah, ia dapat digunakan untuk memanipulasi, mengendalikan, atau mengeksploitasi orang lain. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan ini perlahan tersingkir dari arus utama. Revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan yang terfokus pada materi, dan pandangan hidup yang semakin mengabaikan aspek spiritual, membuat seni membaca aura terpinggirkan. Meski begitu, serpihan pengetahuan ini tetap bertahan di kalangan mistikus, penyembuh tradisional, dan para pencari kebenaran yang berjalan di jalur sunyi. Hari ini, ketika kesadaran manusia mulai kembali membuka diri pada dimensi non-fisik, seni membaca aura kembali dipelajari, bukan sekadar sebagai tradisi kuno, tetapi sebagai kunci untuk memahami hubungan yang lebih dalam antara pikiran, tubuh, dan roh. Dan untuk itu, kita harus mulai dari langkah pertama yang seringkali diabaikan, namun sesungguhnya adalah fondasi dari segalanya. Langkah pertama dalam membaca aura manusia bukanlah membuka mata untuk melihat warna, melainkan membuka kesadaran untuk merasakan kehadiran. Inilah kesalahan yang sering dibuat oleh banyak orang yang baru tertarik mempelajari aura. Mereka langsung mencari cara melihat warna di sekitar tubuh seseorang, padahal mata fisik hanyalah pintu terakhir. Sebelum sampai ke sana, ada pintu yang jauh lebih penting, pintu rasa. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan dan seseorang masuk tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kamu mungkin langsung merasakan apakah orang itu membawa ketenangan atau justru membawa kegelisahan. Rasa ini tidak datang dari logika, melainkan dari getaran halus yang kamu tangkap melalui medan energimu sendiri. Inilah inti dari langkah pertama. Menyelaraskan dirimu untuk menjadi peka. Aura bekerja seperti samudra yang memantulkan cahaya bulan. Tenang dan jernih, ia mampu memantulkan gambaran sejati seseorang. Namun jika samudra itu keruh atau bergejolak, pantulannya menjadi kabur. Kesadaranmu juga demikian. Jika pikiranmu penuh kekacauan, prasangka, atau emosi yang tak terkendali, kamu tidak akan mampu menangkap aura orang lain dengan jelas. Maka, latihan pertama bukan tentang orang lain, tetapi tentang menjernihkan medan energimu sendiri. Caranya dimulai dari latihan sederhana, namun sangat mendasar. Pernapasan sadar. Duduklah dalam keadaan tenang. Tutup mata. Lalu tarik napas dalam melalui hidung, sambil membayangkan kamu menarik cahaya murni ke dalam tubuh. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan, membayangkan semua kekacauan pikiran dan emosi keluar bersama napas itu. Lakukan berulang-ulang hingga tubuhmu terasa ringan dan pikiran menjadi hening. Saat itu terjadi, kamu sudah mulai menyesuaikan frekuensimu dengan dunia energi di sekitarmu. Dalam tahap ini, jangan terburu-buru memaksa diri melihat sesuatu. Biarkan dirimu menjadi pengamat yang hening. Saat berbicara dengan seseorang, perhatikan sensasi halus yang muncul di tubuhmu. Apakah dadamu terasa lega atau sesak? Apakah kulitmu merinding? Apakah ada rasa panas atau dingin yang tiba-tiba muncul? Semua ini adalah bahasa awal aura. Ingat, setiap orang memancarkan getaran unik. Ada yang seperti api, hangat dan penuh gairah. Ada yang seperti air, menenangkan dan membelai. Ada pula yang seperti angin kencang, membawa kegelisahan bahkan sebelum kata-kata terucap. Langkah pertama ini adalah tentang merasakan getaran itu secara sadar, tanpa menilainya,
hanya mengamatinya dengan jernih. Begitu kamu menguasai tahap ini, kamu akan menyadari bahwa aura bukan lagi sesuatu yang samar. Ia menjadi sebuah suara sunyi yang mulai berbicara kepadamu di setiap pertemuan. Dan dari sinilah pintu menuju pembacaan aura yang lebih dalam akan terbuka. Setelah kamu mampu merasakan kehadiran energi seseorang, barulah kamu siap melangkah ke tahap berikutnya, mengenali bentuk dan warna aura. Disinilah banyak rahasia yang selama berabad-abad hanya diajarkan dari guru kepada murid yang benar-benar dipercaya. Karena memahami warna dan bentuk aura bukan sekadar soal penglihatan, melainkan soal membaca bahasa energi yang kompleks dan penuh simbol. Warna aura sering disalahpahami sebagai hal yang statis. Faktanya, aura terus berubah, menyesuaikan diri dengan kondisi batin, kesehatan fisik, dan bahkan niat seseorang pada momen tertentu. Misalnya, seseorang yang tampak penuh semangat mungkin memancarkan warna merah terang. Tetapi, jika semangat itu berubah menjadi amarah, merahnya menjadi lebih pekat dan berat. Biru lembut bisa mencerminkan kedamaian hati, tetapi jika terlalu pucat, ia bisa menandakan kesedihan atau kelelahan jiwa. Bentuk aura juga memiliki makna yang tak kalah penting. Aura yang bulat penuh dan seimbang menunjukkan keseimbangan batin serta kesehatan fisik yang baik. Sebaliknya, aura yang tampak koyak, bergerigi, atau tak beraturan sering mengindikasikan luka batin, trauma, atau serangan energi negatif dari luar. Para pembaca aura berpengalaman bisa menangkap tanda-tanda ini hanya dalam sekejap, seakan melihat riwayat emosional seseorang tertulis di udara. Namun, ada paradoks yang sering membuat para pemula bingung. Semakin kamu berusaha mencari warna atau bentuk aura, semakin sulit kamu menemukannya. Ini karena aura bukan sesuatu yang bisa dipaksa terlihat, melainkan sesuatu yang menampakkan diri ketika pikiranmu cukup hening dan perhatianmu cukup luas. Sama seperti bayangan bintang di permukaan danau yang hanya muncul ketika airnya benar-benar tenang. Dalam tahap ini, latihan meditasi visual menjadi penting. Salah satu teknik klasik yang diajarkan di berbagai tradisi adalah memandang lembut ke arah seseorang, bukan langsung ke tubuhnya, melainkan ke ruang tipis di sekelilingnya. Relaksasikan fokus matamu dan biarkan pandangan menjadi samar. Kadang, dari sudut pandang ini, cahaya tipis atau semburat warna mulai terlihat. Di awal, mungkin hanya sekilas atau samar, namun seiring latihan, kamu akan mulai melihat lebih jelas. Perlu diingat, persepsi ini sangat personal. Dua pembaca aura bisa melihat warna yang sedikit berbeda pada orang yang sama, karena masing-masing menafsirkan getaran energi melalui bahasa batin mereka sendiri. Itulah sebabnya, dalam tradisi kuno, pembacaan aura selalu disertai intuisi yang tajam, bukan hanya penglihatan. Dan ada satu hal lagi yang jarang dibicarakan. Aura tidak hanya memberi tahu tentang kondisi saat ini, tetapi juga bisa mengungkap potensi masa depan seseorang. Energi yang sedang dibangun dalam batin akan memancarkan pola tertentu, seperti benih yang akan tumbuh menjadi kejadian nyata. Inilah mengapa pembacaan aura sering dianggap sebagai melihat takdir dalam bentuknya yang paling awal. Jika tahap pertama adalah melatih rasa, dan tahap kedua adalah membuka penglihatan batin, maka keduanya akan membawamu pada pemahaman yang jauh lebih dalam tentang manusia, bukan hanya siapa mereka sekarang, tetapi juga siapa mereka bisa menjadi. Memahami konsep aura hanyalah separuh dari perjalanan. Bagian terpenting adalah bagaimana kamu bisa melatih dirimu untuk benar-benar membaca dan memaknainya. Langkah ini bukan hanya teori, tetapi sebuah latihan yang jika kamu tekuni, akan membuka pintu kepekaan yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Pertama, siapkan ruang yang tenang dan minim gangguan. Cahaya redup sering membantu karena membuat mata dan pikiranmu lebih santai. Duduklah dengan nyaman,
Lalu mulailah dengan pernapasan sadar. Tarik napas dalam melalui hidung, tahan sejenak dan hembuskan perlahan. Bayangkan setiap hembusan napas membersihkan kabut dalam pikiranmu. Lakukan setidaknya 5 hingga 10 menit hingga tubuh dan pikiran terasa tenang. Setelah itu, pilih objek latihan. Bisa teman, anggota keluarga, atau bahkan dirimu sendiri di depan cermin. Pandanglah mereka dengan fokus lembut, bukan menatap tajam. Arahkan perhatian ke ruang tipis di sekitar tubuh, terutama di area bahu dan kepala. Jangan menunggu warna muncul, biarkan matamu rileks dan kesadaranmu terbuka. Kadang yang pertama kali kamu lihat hanyalah kabut tipis, semacam getaran udara. Itu adalah tanda awal bahwa persepsimu mulai terhubung dengan lapisan energi. Latihan berikutnya adalah membaca rasa energi tanpa melihat. Tutup mata, dekatkan dirimu pada seseorang, lalu perhatikan sensasi di tubuhmu. Apakah terasa hangat, berat, dingin, atau ringan? Apakah napasmu terasa berbeda saat dekat dengannya? Catat semua sensasi ini dalam jurnal latihan. Seiring waktu, kamu akan menemukan pola tertentu. Misalnya, orang yang penuh semangat biasanya memberi rasa hangat dan sedikit tekanan, sementara orang yang sedih cenderung membuat udara di sekitarnya terasa berat dan dingin. Untuk meningkatkan akurasi, kombinasikan latihan visual dan rasa. Setelah melihat semburat warna atau merasakan getaran, cobalah untuk menghubungkannya dengan sifat atau suasana hati orang tersebut. Misalnya, warna kuning cerah yang kamu lihat mungkin selaras dengan sifatnya yang optimis atau pikirannya yang kreatif. Dengan cara ini, kamu membangun kamus pribadi bahasa aura yang unik untuk dirimu sendiri. Satu hal penting, selalu lakukan latihan ini dengan niat yang bersih. Aura adalah wilayah intim seseorang. Memasuki medan energi orang lain tanpa izin atau dengan tujuan memanipulasi adalah pelanggaran etika spiritual yang serius. Dalam tradisi kuno, pembaca aura sejati memandang kemampuannya sebagai bentuk pelayanan, bukan alat kekuasaan. Jika kamu tekun berlatih, perlahan-lahan kemampuanmu akan berkembang. Di tahap tertentu, kamu akan bisa menangkap perubahan aura hanya dari mendengar suara seseorang atau bahkan membaca tulisannya. Saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa dunia ini dipenuhi sinyal-sinyal halus yang selama ini terabaikan. Dan yang terpenting, semakin dalam kamu memahami aura orang lain, semakin dalam pula kamu akan memahami auramu sendiri. Karena pada akhirnya, semua medan energi adalah bagian dari satu samudera besar yang sama. Membaca aura manusia bukan sekadar kemampuan mistis yang dimiliki segelintir orang terpilih. Ia adalah keterampilan kuno yang dapat dipelajari siapapun yang mau membuka kesadaran, melatih kepekaan, dan menjaga niat tetap murni. Langkah pertama dimulai dari dalam dirimu sendiri. Menjernihkan pikiran, menenangkan hati, dan menyelaraskan energi. Tanpa itu, semua teknik hanyalah gerakan kosong tanpa jiwa. Kamu telah memahami bahwa aura bukan hanya permainan warna, tetapi bahasa energi yang mengungkap lapisan terdalam manusia. Ia mencatat setiap emosi, menyimpan setiap luka, dan memantulkan setiap niat. Dalam tangan yang tepat, kemampuan ini dapat menjadi sarana penyembuhan, pemahaman, dan hubungan yang lebih dalam antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Namun, ingatlah bahwa setiap kali kamu membaca aura seseorang, kamu sebenarnya sedang menatap cermin dari kehidupanmu sendiri. Energi yang kamu rasakan pada orang lain seringkali adalah gema dari apa yang ada dalam dirimu. Dengan memahami mereka, kamu pun memahami dirimu. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah kamu bisa membaca aura, tetapi apa yang akan kamu lakukan dengan kemampuan itu. Apakah kamu akan menggunakannya untuk membantu, menyembuhkan, dan memberi cahaya?
atau membiarkannya menjadi sekadar rasa penasaran yang tak pernah benar-benar memberi manfaat. Dunia ini penuh dengan sinyal-sinyal halus yang berbisik di antara napas dan detak jantung. Mereka menunggu untuk didengar, dipahami, dan dihargai. Dan mungkin mulai hari ini kamu akan menyadari bahwa setiap orang yang kamu temui membawa cerita yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang berani melihat lebih dari sekadar mata.